Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad Mahmud Bizar. Nama saya Ayani. Cynthia. Saya Dewi Anjani. Saya Billy Jurasi Jaya. Kami dari kelompok 4 yang mengambil bidang pertahanan keamanan, dan di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pertahanan keamanan serta menanyai komentar seorang guru terhadap wajib PPKN dan komentar terhadap penelitian sosial. Fenomena pemberontakan bersenjata di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Berbagai peristiwa pemberontakan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Seorang ahli yang bernama Sunadinata berpendapat bahwa keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integrasi, identitas, dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional. Secara umum, pertahanan dan keamanan negara adalah upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di suatu negara dan mencegah adanya ancaman, gangguan, dan tantangan-tantangan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pemberontakan bersenjata menurut ahli Miftahul Solehudin, dalam hukum internasional, pemberontakan bersenjata adalah tindakan sekelompok orang yang menggunakan senjata secara terorganisir dalam suatu negara dengan bertujuan menentang rezim pemerintah yang sah. Secara umum, pemberontakan bersenjata adalah tindakan perlawanan dengan menggunakan senjata sebagai sarana untuk bertujuan tertentu. Pemberontakan bersenjata mempunyai dampak dan faktor. Yang pertama faktor yang pertama berbeda pandangan antara pemerintah dan kelompok. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, ekonomi. Dampak memiliki korban jiwa. Dampak yang kedua, trauma masyarakat. Dampak yang ketiga, kerusakan lingkungan sekitar. Mengatasi adanya pemberontak. Cara satu, pendekatan sosial. Pemerintah bisa bersosialisasi dengan para pemberontak dengan cara dialogis. Dengan kata lain, konsekuensi dari dialog di mana orang-orang berbeda memberikan argumen berdasarkan klaim validitas dan bukan klaim kekuasaan. Cara dua, operasi militer. Pemerintah bisa mengarahkan militer untuk ditugaskan pembersihan atau pembantaian terhadap para pemberontak. Namun tindakan ini dapat menimbulkan masalah pelanggaran HAM. Sebaiknya pemerintah menangkap para pemberontak daripada melakukan pembantaian atau pembersihan terhadap para pemberontak. Cara ketiga, kerjasama dengan negara-negara lain. Keputusan ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah sudah tidak sanggup melawan para pemberontak yang sudah lebih unggul daripada pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa pemberontakan bersenjata adalah tindakan kelompok atau organisasi yang memberontak. Terdapat orientasi atau pemerintah yang sah dengan menggunakan senjata. Perbedaan pandangan antara pemberontakan dan orientasi seiring menjadi penyebab pemberontakan bisa terjadi karena ketidaksetujuan, perbedaan pandangan atau ketidakpuasan terhadap pemerintah atau negara. Di Indonesia, pemberontakan telah terjadi sejak masa penjajahan hingga saat ini, melibatkan organisasi seperti Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Republik Maluku Selatan atau RSM dan lain-lain, dan organisasi Papua Merdeka. Untuk mengatasi pemberontakan, pemerintah dapat menggunakan pendekatan militer atau lebih manusiawi dengan negosiasi atau membangun hubungan sosial. Karena jika terjadinya fenomena ini adalah pemerintah harus bisa mengendalikan kesejahteraan masyarakat dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pemerintah harus bisa menyelesaikan konflik
atau perpecahan yang mengakibatkan pemberontakan bersenjata, yang mengakibatkan sudah ada atau sudah terjadi agar bangsa Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Diusahakan agar masyarakat dapat dibujuk agar sejalan dengan pemerintah. Dan saat terjadi konflik, masyarakat dalam skala besar, pemerintah harus mengarahkan agar aparat menyelesaikan konfliknya dengan mengurangi jumlah korban seminim mungkin. Lalu masyarakat harus mau bekerja sama dengan pemerintah. Jika bisa, mereka harus menyertakan kritikan yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah agar dapat sejalan dengan masyarakat. Baik teman-teman, sekarang saya bersama Ibu Yodi, seorang guru sejarah di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Izin saya dulu ya Bu. Menurut Ibu, apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial itu adalah studi di mana seorang peneliti itu melakukan penelitian berdasarkan kaidah ilmiah yang ada. Jadi nanti tergantung tuh penelitian seperti apa yang dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapannya tersendiri karena kan nanti ada macam-macam atau jenis-jenis penelitian sosial. Terus juga ini tugas ya Ahmed ya, ya karena mungkin Ahmed diberikan tugas oleh Bapak Abdul Wahab sebagai guru mata sosiologi dan untuk koreksi ya sebagai guru PPKN. Tentunya Ibu sangat mengapresiasi beliau karena dengan beliau memberikan tugas kepada peserta didik mengenai penelitian sosial, peserta didik juga nantinya kan dilatih untuk terjun langsung ke lapangan, berinteraksi kepada masyarakat gitu kan, menanyakan bagaimana mungkin gejala sosial atau permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, nanti dicari mungkin hal positifnya apa, hal negatif apa yang harus dihindari oleh peserta didik itu sendiri. Terus juga nanti di akhirnya adalah kalian harus menyusun laporan. Nah di menyusun laporan itu kan kalian nanti belajar gimana cara menulis laporan yang baik dan benar. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kesan dan pesan kami untuk proyek PPKN ini yang telah kami selesaikan kemarin, memang dari awal kelompok kami kesulitan untuk permulaan proyek PPKN ini. Tapi seperti yang kita ketahui, di setiap rintangan selalu ada jalan keluarnya, dan pada akhirnya kelompok kami mampu untuk menyelesaikan proyek PPKN ini. Dan proyek ini memiliki banyak aspek yang sangat bagus, seperti melatih anggota kelompok kami untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi kami harus terjun kepada masyarakat agar kami mencari informasi secara langsung dan bersosialisasi bersama mereka, dan juga melatih kami untuk menyusun laporan makalah dengan benar dan baik itu seperti apa untuk kebutuhan pendidikan di masa depan nanti. Dan untuk kesan pesan untuk proyek sosiologi ini sebenarnya bagus, karena dengan adanya proyek sosiologi ini yang masih berhubungan dengan proyek mata pelajaran PPKN, itu dapat membuat kelompok kami untuk berevaluasi kembali terhadap proyek yang telah kami selesaikan kemarin. Dan dengan konsep proyek sosiologi ini, yaitu membuat video sekreatif dan sensitif mungkin, dapat juga melatih kekreativitasan kami. Dan juga video bakal bermanfaat untuk mengedukasi para kalangan yang akan menonton video kami. Terima kasih. Cukup sekian dari video yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.